Selamat siang Bu Astati. Selamat siang juga Ibu Dinansi. Iya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan Bu, kabar saya siang ini baik. Syukur pada Tuhan ya Bu. Saat ini saya dengar Ibu ingin melakukan perbincangan dengan rekan sejawat menggunakan metode coaching ya Bu? Betul Bu, saya akan melakukan perbincangan dengan metode coaching. Terus persiapan Ibu dalam melakukan coaching ini bagaimana? Persiapan saya Bu, sebelum metode coaching ini saya sudah berusaha memahami teknik coaching yang baik dengan menggunakan alur tirta. Oke, alur tirta. Bagaimana rencana penerapan Ibu dengan menggunakan alur tirta ini dalam coaching yang akan Ibu lakukan? Yang pertama Bu, saya akan berusaha dalam coaching ini untuk mengarahkan coach saya untuk mencapai tujuan. Baru yang kedua mengarahkan untuk mengidentifikasi masalah. Yang ketiga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan yang keempat yaitu bagaimana nanti dalam coaching ini coach bisa bertanggung jawab untuk mencapai suatu solusi. Oke, jadi sekarang yang Ibu fokuskan itu di bagian mananya Bu? Yang saya fokuskan yaitu membuat pertanyaan yang berbobot agar coach saya bisa mencapai suatu solusi Bu. Oke, baiklah Bu Astati. Sekarang Ibu laksanakanlah metode coaching yang akan Ibu lakukan dengan coach Ibu ya Bu. Terima kasih Ibu Iya, Dinansi. sama-sama. Selamat siang Ibu Sabar. Selamat siang Ibu Astati. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Puji Tuhan saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Bu, saya juga sehat. Ngomong-ngomong Bu, beberapa hari ini saya perhatikan Ibu kok seperti sedih ya Bu ya. Dan saya lihat Ibu galau setelah kita selesai ujian pertengahan mid semester. Betul Bu, saya memang agak sedikit galau setelah ujian PTS kemarin. Tapi ngomong-ngomong, Ibu perhatian juga sama saya. Iya Bu, kan seharusnya sebagai teman sejawat kita saling memperhatikan. Kenapa Bu yang dengan ujian mid semester anak-anak kita? Setelah saya memeriksa semua lembar jawaban anak-anak saya kan Bu, saya agak kecewa melihat hasilnya. Banyak sekali nilai anak-anak saya yang tidak memuaskan. Ibu bayangkan, hanya 3 orang saja yang nilainya memuaskan. Oh begitu ya Bu, jadi hanya 3 yang memiliki nilai ujian yang memuaskan dari hasil ujian PTS. Kalau boleh tahu Bu, menurut Ibu kira-kira hasil ujian anak-anak yang merendah kenapa ya Bu ya? Setelah saya pikirkan beberapa hari kan Bu, saya mengambil kesimpulan mungkin karena selama ini saya mengajar dengan satu metode saja Bu, yaitu dengan metode belajar kelompok. Baru kan Bu, yang lainnya selama ini soal yang saya buat itu 80% soal HOTS yang itu termasuk kategori yang sulit. Oh begitu ya Bu, jadi menurut Ibu salah satu penyebabnya itu metode belajar yang Ibu gunakan monoton ya Bu ya, monoton. Dan juga soal yang Ibu buat ternyata semua 3 sukar ya Bu ya. Jadi menurut Ibu seharusnya seperti apa Bu? Jadi sekarang saya udah mau merencanakan kan Bu, saya akan membuat metode pembelajaran yang lebih menarik. Pokoknya nggak hanya dengan belajar kelompok saja Bu. Setelah itu saya akan menyusun soal berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang sulit, sedang, dan mudah. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu punya strategi baru ya Bu ya. Ibu ingin membuat metode pembelajaran yang bervariasi. Ibu juga ingin membuat soal yang memiliki 3 kriteria, yang mudah, sedang, dan sukar.
Jadi menurut Ibu itu semua mempengaruhi hasil belajar siswa ya Bu ya? Iya Bu. Wah, mantap dong Ibu Sabam ini. Untuk kedepannya berarti Ibu mempunyai strategi baru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Iya Bu. Saya akan membuat metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Selain itu, saya juga akan mulai memilih soal ujian anak saya itu dengan 3 kriteria, yaitu mulai dari yang mudah, sedang, dan sulit. Wah, keren dong Bu Sabam. Saya yakin Bu, nanti dengan metode yang bervariasi dan strategi Ibu yang baru, hasil belajar peserta didik Ibu pasti akan lebih meningkat lagi. Nanti pasti Ibu akan merasa senang dengan hasil ujian mereka. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu, nanti anak-anak saya nilainya makin bagus. Saya pasti akan lebih senang dan semangat untuk mengajar Bu. Oh iya Bu, saya juga akan doakan ya Bu. Jadi sekarang gimana Bu perasaannya? Apakah Ibu masih galau dengan hasil ujian anak-anak? Untuk pertama kan Bu, saya galau, tapi setelah berbincang dengan Ibu, sekarang saya sudah mulai menemukan solusi untuk masalah saya, yaitu dengan merubah metode pembelajaran saya dan merubah kriteria dari soal nanti untuk anak-anak saya. Oke Bu Sabam, jadi saya juga sangat senang berbincang dengan Ibu. Apalagi sekarang saya lihat Ibu punya semangat baru, strategi baru. Saya yakin nanti ke depannya hasil belajar siswa di mata pelajaran Ibu pasti akan meningkat. Terima kasih Bu untuk waktu yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih juga Bu, dan terima kasih atas saran dan solusi. Oke Ibu Sabam, selamat siang. Selamat siang Bu. Oke, Bu Astati, tadi kan sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu ya, Bu Sabam ya Bu? Iya. Iya, tadi masalahnya saya perhatikan itu mengenai nilai PTS. Betul Bu. Iya, jadi sekarang perasaan Ibu Astati sendiri setelah melakukan coaching bagaimana Bu? Saya merasa senang Bu, karena dalam coaching ini Ibu Sabam merasa galau, tetapi dengan pertanyaan yang saya berikan, dia bisa mencari solusi sendiri untuk solusi atas kegalauan yang dihadapinya, khususnya untuk nilai ujian tengah semester peserta didik. Oke, tadi Ibu mengatakan itu dengan menggunakan alur tirta. Nah, sejauh ini setelah Ibu melakukan coaching, penerapan alur tirta tersebut sudah baik atau belum Bu? Menurut saya tadi sudah baik Bu, karena mulai dari tujuannya jelas, baru ada identifikasi masalah, masalahnya tadi nilai ujian peserta didik yang hampir dikatakan 90% rendah, baru ada rencana aksi yang dilakukan Ibu Sabam, yaitu Ibu Sabam akan membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Baru yang keempat, ada rasa tanggung jawab dari Ibu Sabam untuk memperbaiki kondisi dari nilai anak-anak, yaitu hasil ujian pertengahan semesternya Bu. Oke, baiklah Bu Astati. Kira-kira menurut Ibu sendiri apa yang sudah baik yang Ibu lakukan dan yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya? Menurut saya Bu, yang sudah baik yang saya lakukan, saya sudah berusaha membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Saya fokus kepada coach saya. Baru yang mungkin perlu saya tingkatkan Bu, untuk kedepannya mungkin suasana yang akan kami ciptakan lebih rileks dan lebih santai Bu. Itu saja mungkin. Iya, baiklah Ibu Astati. Semoga dengan melakukan coaching ini kita semua dapat memberikan yang terbaik ya Bu, terkhusus dalam dunia pendidikan kita. Terima kasih Ibu Dinanti. Ya, Terima sama-sama, kasih Ibu Astati. Ibu Sabam.